Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Kul Latif kembali menemani Anda melalui program kami yaitu Ruang Inspirasi. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu siswa SMP Islam Sebelah Malang Full Day School yang memiliki segudang prestasi di bidang karya tulis, yaitu Ananda Tubi Irmantoko. Nah, ini siswa kelas 8 SMP Islam Sebelah Malang. Kita sapa ya, ini Ananda. Assalamualaikum Mas Tubi. Waalaikumsalam, Mbak. Ini nama lengkapnya Tubi Irmantoko. Irmantoko. Bisa nggak dijelaskan apa artinya Tubi Irmantoko itu? Kalau dari Tubi itu ada arti tersendiri. Kalau dari Irmantoko itu dari nama bapak sama ibu. Jadi Tubi itu berasal dari 2B atau two blessing. Yang artinya gitu. Blessing itu berkah. Jadi dua berkah di dunia maupun di akhirat. Amin, begitu. Amin. Iya. Karena ketika saya tadi ketemu teman ini di depan, lagi ngapain nih, nunggu Mas Tubi, dikira Tubi bahasa Inggris itu. Berarti Tubi dua berkah, subhanallah. Ini karena kalau nggak tahu kita kan biasanya kan nama itu adalah doa ya. Iya. Tapi itu kalau nggak dijelaskan nggak tahu ini apanya arti dari Tubi. Baik, Ananda Tubi atau saya panggil Mas aja ya, Mas Tubi. Alhamdulillah kemarin kan ini ikut lomba karya tulis di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kota Malang. Iya, betul. Ngomong-ngomong Mas Tubi ini sejak kapan menggeluti atau menggemari tulis menulis ini? Jadi saya awal-awal menggeluti dunia tulis menulis ini ketika saya duduk di bangku SD, yaitu kelas 5 kalau nggak salah, kelas 6 ketika masa pandemi, COVID masih merajalela. Jadi awal-awal COVID yang melanda itu ya. Iya. Di situ saya awal-awal itu nggak langsung nulis tentang cerpen atau mungkin karya-karya tulis lainnya, tapi saya nulis tentang kehidupan, tentang di karakter game gitu. Setelah itu ketika saya sudah lulus SD dan masuk ke SMPS, kebetulan ada ekstrakurikuler jurnalistik dan saya tertarik untuk bergabung ke situ. Nah, di situ saya mengembangkan potensi saya, kemudian banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Dan perlahan-lahan di ekstrakurikuler jurnalistik saya sudah menulis cerpen, fitur dan berbagai karya lainnya. Bisa diceritakan nggak apa yang melatar belakangi kok awalnya suka menulis dulu itu? Jadi kebetulan saya itu suka menuangkan pikiran saya. Saya suka terjun ke dalam dunia imaji dan menuliskan imaji saya itu ke dalam bentuk tulisan. Jadi saya menulis itu serasa bebas mau nulis apa aja begitu. Iya, menuangkan imajinasi dalam bentuk tulisan itu. Ini kan sesuatu mungkin di bangsa kita, para pelajar di Indonesia ini kan sesuatu yang bisa dikatakan langka ya. Anak yang gemar menulis ini. Awal-awal menulis ada nggak kesulitannya menulis atau bebas saja gitu? Untuk kesulitan tentu awal-awalnya itu membaca gitu. Karena dulu itu saya masih belum terbiasa membaca karena pandemi masih ada sering bermain gadget gitu. Terus karena saya tersadar mungkin coba saya menulis, mencari hobi baru gitu. Jadi saya perlahan-lahan mulai membaca komik, setelah itu membaca novel sampai tingkat-tingkat lanjut begitu. Jadi dengan membaca itu otomatis menambah imajinasi gitu ya? Iya, kata-kata yang ada di pikiran lebih banyak sehingga bisa menciptakan tulisan yang lebih menarik dan bagus begitu. Dan ini kembali kepada lomba ini ya Mas Tubi ya. Alhamdulillah dapat penghargaannya ini ya lombanya ya. Saya tertarik ini judul karya tulisnya adalah membaca musik, mendengarkan sejarah di Museum Musik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan membaca musik ini Mas Tubi? Ya, jadi
membaca musik itu yang artinya kita membaca informasi-informasi musik yang ada di Museum Musik Indonesia. Jadi di sana kan ada banyak sekali informasi-informasi musik seperti kostum-kostum yang dipakai oleh musisi saat manggung, kemudian banyak album-album baik dari luar, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Di samping itu juga ada piringan-piringan hitam dulu yang masih ada di sana. Berarti Begitu. itu yang diangkat oleh Mas Iya, Tupi. kemudian untuk mendengarkan sejarah di Museum Musik Indonesia itu kita mendengarkan informasi-informasi sejarah terkait sejarah musik yang ada di sana dari pemandu atau personil yang ada di sana begitu. Jadi kembali lagi kepada awal ketika Mas Tupi menulis ya, Iya. itu pengalaman sendiri ya yang ditulis ya, dari pengalaman itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih. Dan itu pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana Mas Tupi ini mengawali kecintaannya dan kegemarannya dalam dunia tulis menulis. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi di Ruang Inspirasi. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi pada program kami yaitu Ruang Inspirasi, masih bersama Mas Tubi dari SMP Islam Sabilah Malang Full Day School yang alhamdulillah kemarin meraih juara 3 ini Mas Tubi ya. Inggih, alhamdulillah. Dan ini luar biasanya pemirsa Smart TV yang berbahagia, yang diikuti oleh Mas Tubi ini adalah kategori SMP dan SMA, sehingga saingannya juga lumayan berat ini ya. Iya, karena berat gitu. anak-anak SMA juga saingannya jadi satu ini ya. Iya, jadi kategori. satu gitu. Oke. Mungkin Mas Tubi bisa menjelaskan ini proses membuat karya tulisnya ini di Museum Musik ini gimana ini Mas Tubi? Oke, jadi mungkin saya ceritakan dulu kenapa saya milih Museum Musik Indonesia ya. Jadi pertama-tama kan dimana ini kita menulis tentang tempat ikonik di Kota Malang beserta permasalahan dan solusi yang diberikan Itu gitu. temanya memang seperti itu. Iya. Oke. Jadi saya pertama-tama itu scroll di internet gitu, nyari tempat-tempat yang mungkin cocok untuk dibuat sebagai karya begitu. Dan di sana itu saya menemukan banyak sekali tempat-tempat ikonik di Kota Malang yang sudah ditulis oleh para remaja sekaligus orang dewasa begitu. Seperti Tugu Malang, Museum Purwa dan masih banyak lagi. Dan ketika saya menemukan Museum Musik Indonesia dan saya coba cari artikelnya, itu tidak banyak yang menulis itu. Itu. Jadi itu adalah suatu ketertarikan bagi saya kenapa saya menulis Museum Musik Indonesia. Dan memang jarang juga mungkin orang Malang sendiri yang tahu di mana Museum Musik Indonesia ini ya. Iya. Lalu bagaimana setelah menemukan itu Mas Tubi? Setelah menemukan itu juga saya gali informasi di internet gitu. Saya cari untuk alamat, kemudian apa yang ada dalam sana begitu. Setelah saya sudah cukup merasa sudah terbekali begitu, saya langsung terjun ke tempatnya, langsung mengobservasi tempat tersebut. Jadi di sana saya menggali informasi terkait musik-musik yang ada di sana, sekaligus bagaimana keadaan ruangan, begitu, kondisi ruangan dan fasilitas-fasilitas apa yang ada di sana. Jadi dari informasi-informasi yang saya temukan itu saya bisa menuliskan dengan secara detail bagaimana perasaan saya, kondisi ruangan dan juga musik-musik apa saja yang ada di sana begitu. Ini karya tulisnya dalam bentuk apa ini? Narasi atau prosa atau gimana ini? Ini dalam bentuk artikel. Artikel ya. Iya. Dimana ini nanti karya-karya pemenang akan dijadikan satu buku nyata dan juga satu e-book. Begitu. Dan mungkin ini sesuatu yang menarik ya bagi juri sehingga karya Mas Tubi ini masuk dalam 3 besar ini ya. Luar biasa. Dan kemarin hari Minggu ini diundang ke Malang Creative Center ini ya. Iya, Itu alhamdulillah. ngapain itu Mas Tubi? Jadi di sana saya
berstatus sebagai narasumber sekaligus pemateri. Di sana berbincang-bincang santai dengan MC yang ada di sana sekaligus dengan pemenang lomba lain begitu. Jadi di sana menyampaikan teknik-teknik apa sih yang diperlukan atau apa itu teknik-teknik rahasia yang di mana ya untuk menuangkan karya tulis teknik-teknik yang harus diterapkan sampai menjadi pemenang begitu. Kalau menurut Mas Tubi sendiri, kekuatan karya Mas Tubi ini terletak pada apa ini Mas Tubi? Terletak kepada keunikan dan ciri khas tersendiri. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak banyak yang menulis MMI. Sekaligus dalam karya itu saya berani untuk mengkritisi apa itu kekurangan yang ada di MMI dan juga solusi yang diberikan. Gitu. Jadi ada tawaran solusi juga di karya tulisnya ini. Sehingga bisa bermanfaat bagi pemerintah supaya dapat dikembangkan lagi MMI itu. Nah, di dalam karya tulisnya mungkin ada juga ya saran-sarannya untuk MMI ini ya, karena jujur saja mungkin banyak yang belum tahu ini ya, ada Museum Musik Indonesia di Kota Malang. Itu ide atau saran Mas Tubi dalam tulisannya itu gimana? Sarannya mungkin dari segi tempatnya ya. Segi tempatnya itu saya lihat mungkin kondisinya sedikit agak usang begitu dan juga fasilitas-fasilitasnya terbatas. Kemudian ketika saya mengobservasi di sana juga banyak sekali koleksi-koleksi yang diberikan walaupun itu berasal dari sumbangan masyarakat seperti kolektor gitu. Dan ketika menyimpan koleksi-koleksi tersebut terbatasnya fasilitas seperti lemari untuk penyimpanan sehingga banyak sekali koleksi-koleksi musik yang disimpan di kertas karton. Itu yang membuat saya merasa kasihan dan itu bisa menjadi permasalahan dan bisa dijadikan solusi agar MMI bisa menjadi lebih baik lagi. Padahal dari segi barang-barang yang ada di museum itu banyak memang. Banyak sekali, bahkan ada barang-barang antik begitu. Ngomong-ngomong ini dikelola swasta apa pemerintah ini Mas Tubi? Ini dikelola swasta, bukan dari pemerintah. Makanya jarang yang tahu ya. Mungkin promosinya juga kurang mungkin. Dana juga menghalangi gitu untuk berkembangnya MMI ini. Kalau dari tempatnya memang strategis atau kurang ya? Kalau dari saya sih kurang strategis, walaupun mungkin ada spanduk di depan bangunan itu ada spanduk Museum Musik Indonesia, tapi tempatnya sedikit terpencil gitu dan luas dari tempat tersebut juga tidak terlalu besar-besar gitu. Tetapi dari karya tulis Mas Tubi ini mengungkapkan peran penting nggak bagi para pelajar misalkan museum ini? Iya, sangat mengungkapkan peran penting. Karena kenapa? Mungkin bagi anak-anak yang suka dengan kesenian atau yang ingin belajar seni lebih dalam bisa ke sana. Karena di sana itu banyak sekali koleksi-koleksi musik yang tersimpan di sana dan tidak ada di tempat-tempat lain. Sehingga bisa dibilang itu ini surganya musik begitu. Gitu ya. Oke, pemirsa Smart TV yang berbahagia, mungkin yang ada di Malang ini, mungkin banyak yang tidak tahu atau belum tahu bahwa di Malang ada Museum Musik Indonesia yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi edukasi, dan Mas Tubi ini mengangkatnya dalam sebuah karya tulis yang alhamdulillah ini memperoleh juara 3 untuk tingkat Kota Malang, tingkat SMP dan SMA. Ini tentunya sangat membanggakan sekali bagi kita semuanya, khususnya keluarga besar SMP Islam Sabilullah Malang Full School. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan kembali lagi melalui Ruang Inspirasi. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi dan bersama Mas Tubi dari SMP Islam Sabilullah Malang Full School. Ngomong-ngomong ini Mas Tubi,
lomba yang di Perpustakaan Kota Malang ini lomba keberapa yang pernah diikuti oleh Mas Tubi? Lomba keempat kategori menulis di luar sekolah. Gitu. Jadi sebelumnya itu saya sudah mengikuti banyak sekali lomba-lomba menulis. Yang pertama dari lomba yang diselenggarakan oleh SMA 3, kemudian SMA Korjesu, dan juga yang satu lagi SMA tapi saya sedikit lupa namanya gitu. Dan memperoleh prestasi semuanya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah rezeki. Gitu. Mas Tubi, menurut Mas Tubi, bagaimana peran sekolah dalam memupuk potensi tulis menulis Mas Tubi selama ini? Dari saya sih peran sekolah itu sangat penting ya, karena di samping kita bisa memupuk potensi dengan bantuan guru-guru dan juga apalagi di sekolah ini juga ada ekstrakurikuler jurnalistik dikhususkan untuk tulis menulis begitu, jadi bisa mengembangkan potensi lebih dalam gitu. Jadi ekstra termasuk ekstrakurikuler atau apa gimana ini di SMP Samsat Malang untuk tulis menulis ini? Untuk tulis menulis mulai dari ekstrakurikuler dan juga pelajaran-pelajaran terkhususnya bahasa Indonesia, mungkin membuat karya tulis, dari situ juga bisa dikembangkan gitu, bisa dituangkan. Oke, Mas Tubi, kedepannya apakah akan terus mengembangkan ini jurnalistik ini, tulis menulis ini? Tentu saya akan mengembangkan jurnalistik ini karena saya di samping saya juga sekarang mulai hobi tulis menulis. Saya juga seperti yang saya katakan tadi, saya suka menuangkan imajinasi saya ke dalam tulisan gitu. Bagi seorang Mas Tubi, apa yang didapat dari menulis ini? Yang saya dapat dari tulis menulis ini, yang pertama tentunya adalah pengalaman, yang kedua yang tentunya adalah hasil dari kerja keras yang sudah saya lakukan begitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih cara kita supaya sukses gitu, apa yang harus kita lakukan, kerja keras apa atau hal-hal apa, waktu yang harus kita korbankan gitu. Terus adakah kepuasan tersendiri dari menulis ini bagi Mas Tubi? Ada sih. Kepuasan itu ketika karya kita itu sudah diapresiasi oleh banyak orang, dan juga karya kita sudah jadi dan fix, apalagi sudah bisa menjuarai berbagai perlombaan. Itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan materi. Iya. Kalau melihat penulis-penulis baik di Indonesia maupun di luar negeri ini yang menjadi idola Mas Tubi siapa kira-kira? Kalau saya sih Andrea Hirata dan Dahlan Iskan ya. Karena Andrea Hirata itu mampu membuat cerita dengan kosakata yang menarik dan menginspirasi para pembacanya. Kemudian untuk Dahlan Iskan itu beliau sangat cerdas karena mungkin saya membaca salah satu buku yaitu Transplantasi Liver atau Ganti Hati. Yang pengalaman pribadi beliau itu ya. Iya. Jadi di situ mungkin jika dibaca mungkin kondisinya sangat tegang, tapi Pak Dahlan Iskan itu mampu menuliskan dengan bahasa yang mungkin santai dan juga tidak membuat pembaca merasa merinding begitu, terkesan santai begitu bila dibaca. Oke, yang terakhir ini Mas Tubi, mungkin bisa diberi motivasi untuk para penulis pemula dari Sekolah Islam Sebelah Malang khususnya dan pemirsa Isma TV untuk rajin menulis dan membuahkan karya tulis itu apa nih tips-tipsnya ini Mas Tubi? Mungkin tipsnya yang pertama yaitu membaca ya. Yang kedua adalah niat. Tentu yang niat, kalau kita mungkin tidak memiliki niat mungkin tidak akan selancar seperti penulis-penulis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kita membutuhkan motivator, baik itu dari guru maupun dari orang-orang terdekat. Jadi mungkin
apapun yang terjadi kita harus tetap semangat dan putus asa karena perjalanan kita masih panjang. Dan mungkin bagi seniman-seniman yang masih pemula saat ini, jangan takut untuk dikritik dan jangan takut untuk diberikan hinaan atau apa gitu. Mungkin pesan dari saya adalah jangan menghina seorang seniman jika tidak ingin masuk ke dalam karyanya. Oke, dalam sekali ini Mas Tubi ya. Jangan menghina seorang seniman kalau tidak ingin masuk ke dalam karyanya. Oke, pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi ruang inspirasi bersama Mas Tubi dari SMP Islam Sabilah Malang Full Day School. Banyak hal tentunya yang kita dapatkan dari perbincangan ini, dan ini dapat memicu kita semuanya untuk rajin membaca dan menulis, menuangkan imajinasi kita. Dan jangan lupa pesannya tadi, jangan takut salah, jangan takut dikritik, mulai saja menulis dan menulis. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga semangat, belajar terus sehingga kita berprestasi di dunia maupun di akhirat. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tubi.